Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Sudah kenal dengan Ustazah belum? Ada yang sudah, ada yang belum ya? Perkenalkan, nama Ustazah Ratna. Ustazah akan mengajar mata pelajaran Bahasa Indonesia. Mendengar bahasa Indonesia, anak-anak akan bersemangat atau malah sebaliknya nih? Harus bersemangat ya. Oh iya, kalian masih di rumah aja ya? Sudah mulai bosan? Ada yang setiap hari selalu bermain gawai atau telepon genggam? Hampir semuanya ya. Pada era digital, pasti banyak generasi milenial yang kenal dengan media sosial. Apakah kalian salah satunya? Pasti dong. Teruntuk kalian yang setiap hari selalu bermain gawai, pasti pernah dong melihat pemberitahuan terkini yang berseliweran. Misalnya, ada pemberitahuan terkini dengan judul terjadi banjir bandang di Kabupaten Luwu Utara. Kira-kira anak-anak tahu tidak pemberitahuan tersebut dinamakan apa ya? Ya, benar sekali, berita. Hari ini kita akan belajar tentang teks berita. Setelah ini, Ustazah akan menampilkan sebuah video. Silakan anak-anak perhatikan dengan baik hal-hal penting apa saja yang terdapat pada video tersebut. Kita mulai kabar pertama pemirsa. 5 rumah beserta kios di Jalan Cemengan, Ranai, Natuna, Kepulauan Riau terbakar malam tadi. Kebakaran juga mengakibatkan seorang penghuni rumah meninggal dunia dan seorang lainnya mengalami luka bakar. Api yang berasal dari salah satu rumah menyebar dan menjalar ke rumah lainnya. Karena besarnya tiupan angin dan material rumah semi-permanen yang mudah terbakar. 4 unit mobil pemadam kebakaran milik pemerintah daerah dan TNI Angkatan Laut diterjunkan untuk memadamkan kobaran api tersebut. Petugas juga mengevakuasi 2 korban yang terjebak di dalam rumah. Namun sayangnya, 1 telah ditemukan meninggal dunia dan 1 lainnya mengalami luka bakar dan langsung dilarikan ke rumah sakit. Belum diketahui pasti penyebab kebakaran, namun dugaan sementara akibat korsleting arus listrik. Nah, anak-anak sudah melihat videonya ya? Setelah anak-anak melihat video tersebut, kira-kira anak-anak tahu tidak peristiwa apa yang terjadi pada video tersebut? Ya, benar sekali. Telah terjadi kebakaran. Lalu, di mana sih kebakaran tersebut terjadi? Ya, kebakaran tersebut terjadi di Jalan Cemengan, Ranai, Natuna, Kepulauan Riau. Kemudian, kapan sih kebakaran tersebut terjadi? Ya, malam hari. Lalu, siapa yang terlibat pada kebakaran tersebut? Ya, penghuni rumah. 1 dikabarkan meninggal dunia dan 1 mengalami luka bakar. Lalu, mengapa kebakaran tersebut dapat terjadi? Kebakaran tersebut terjadi diduga karena adanya korsleting listrik. Yang terakhir, bagaimana kebakaran tersebut bisa terjadi? Kebakaran tersebut dapat terjadi karena adanya api yang berasal dari salah satu rumah dengan cepat menyebar ke rumah lainnya karena adanya tiupan angin yang kencang dan bahan material rumah semi-permanen yang mudah terbakar. Nah, itu tadi hal-hal penting atau unsur-unsur penting dari sebuah berita. Ini baru pemanasannya ya. Yuk, kita langsung ke materi. Materi yang pertama yakni pengertian teks berita. Berita merupakan laporan atau informasi yang di dalamnya memuat kejadian atau peristiwa yang aktual atau terkini dan faktual atau yang benar terjadi. Selanjutnya, apa sih itu fakta dan apa sih itu opini? Mari kita bahas terlebih dahulu dari fakta.
Fakta merupakan pernyataan yang menampilkan situasi nyata dari sebuah peristiwa yang terjadi. Misalnya, pada video berita yang telah anak-anak saksikan, ada loh faktanya, yaitu pada kalimat, kebakaran rumah dan kios terjadi di Jalan Cemengan, Ranai, Natuna, Kepulauan Riau. Kalimat tersebut dapat dibuktikan kebenarannya karena menampilkan situasi nyata dari sebuah peristiwa. Selanjutnya, opini. Opini merupakan pendapat seseorang mengenai peristiwa yang sedang terjadi. Contohnya, pada video yang telah anak-anak saksikan tadi, ada loh kalimat opininya. Pada kalimat, belum diketahui pasti, dugaan sementara penyebab kebakaran yakni korsleting arus listrik. Pada kalimat tersebut ada kata dugaan, yang berarti masih merupakan pendapat seseorang. Selanjutnya, unsur-unsur berita. Yang pertama ada apa? Apa sih peristiwa yang terjadi? Kemudian, yang kedua, di mana? Di mana sih peristiwa itu terjadi? Yang ketiga, kapan? Kapan ya peristiwa itu terjadi? Yang keempat, siapa? Siapa sih yang terlibat dalam peristiwa tersebut? Yang kelima, mengapa? Mengapa ya peristiwa tersebut dapat terjadi? Dan yang keenam, bagaimana? Bagaimana peristiwa tersebut dapat terjadi? Keenam unsur berita ini dapat kita singkat dengan singkatan Adik Simba. Nah, mudah bukan? Hari ini kita telah belajar apa saja tadi? Ya, hari ini kita telah belajar pengertian teks berita, fakta dan opini, dan yang terakhir unsur-unsur teks berita. Bagi anak-anak yang masih belum paham atau merasa kesulitan, bisa langsung tanyakan ke Ustazah melalui WA. Belajarnya sampai di sini dulu ya. Semoga materi yang Ustazah sampaikan dapat bermanfaat. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.